Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Sob Iler Ma One Piece chapter 1049 sudah dienceritkan oleh para ahli-ahli dari Arab. Jangan lupa untuk berterima kasih pada mereka semua yang telah menggantikan para opa-opa Korea dalam bergerilya untuk mendapatkan Sob Iler Ma One Piece dan dienceritkan untuk kita semua. Ma One Piece chapter 1049 mendapatkan judul The World We Should Aspire To, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kondisi dunia yang seharusnya kita impikan. Ma One Piece chapter 1049 kembali melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo Double Six. Diperlihatkan seseorang yang sedang membakar penjara buku yang berisikan Niji dan Yonji. Siapakah kira-kira sosok yang datang untuk menyelamatkan Niji dan Yonji? Apakah benar Reiju dan Ichiji? Jika benar mereka, apakah kekuatan mereka bisa setara dengan Charlotte Cracker yang Luffy saja ngos-ngosan saat melawannya? Ma One Piece chapter 1049 diawali dengan memperlihatkan flashback milik Kaido. Masa kecil dari Kaido diperlihatkan, dan dia saat itu tinggal di Vodka Kingdom. Beberapa tahun setelahnya, diceritakan jika dia bertemu dengan sosok Edward Newgate. Newgate berkata pada Kaido muda, jika Rocks disebek, ingin bertemu dengan dirinya. Akhirnya sosok roti sobek dimunculkan juga di Wano Kuni, meskipun hanya dalam flashback milik Kaido. Flashback pun berakhir. Air yang berasal dari gulungan milik Raizo saat ini diperlihatkan sudah keluar dari kastil Onigashima, dan berbarengan dengan hal tersebut, awan api milik Kaido menghilang. Namun, Momo sang naga mesum merah jambu akhirnya mampu menciptakan awan panasnya sendiri untuk memindahkan Onigashima. Jin kemudian berpindah pada pertarungan Luffy melawan Kaido. Luffy berkata jika dia ingin menciptakan dunia di mana seluruh temannya tak ada yang kelaparan. Dan mimpi Luffy yang dikatakan sama dengan Roger, ternyata mimpi agar semua orang di seluruh dunia tidak kelaparan. Kemudian Luffy berhasil menggeprek Kaido, dan Kaido pun terjatuh tepat di ibu kota bunga. Flashback kembali terjadi. Kaido mengatakan pada King jika sosok Joy Boy lah yang dapat mengalahkan dia nantinya. Dikatakan jika flashback Kaido akan lebih banyak dari ini dan akan dienceritkan lagi oleh para pemberi Sob Iler nanti. Pada akhir Ma One Piece chapter 1049, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Yap, itulah sencerit Sob Iler untuk Ma One Piece chapter 1049. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisana untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama berhubungan dengan kelanjutan dari One Piece film Red. Mayumi Tanaka, yang merupakan pengisi suara dari karakter Luffy, tampil dalam sebuah wawancara beberapa hari yang lalu. Dia mengkonfirmasi jika proses perekaman suara untuk One Piece film Red sudah selesai. Kemudian, Tanaka ingin membicarakan mengenai apakah Luffy akan bertemu dengan Shanks pada movie tersebut. Namun, para staf dari movie Red langsung mencegah Tanaka agar dia tak menceritakan apa-apa mengenai hal tersebut. Informasi menarik selanjutnya masih berhubungan dengan One Piece film Red. Dikatakan jika di permulaan film Red, Uta akan muncul ketika dia masih berumur 9 tahun. Uta sangat senang dengan musik dari dia kecil. Sebenarnya Uta dan Shanks tak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun sesuatu hal yang membagongkan terjadi, sehingga mereka berdua harus terpisah satu sama lain. Informasi menarik selanjutnya mengenai game One Piece terbaru, yaitu One Piece Odyssey. One Piece Odyssey merupakan game berbasis JRPG, yaitu dengan sistem menyerang secara bergantian, di mana karaktermu menyerang, lalu musuh gantian menyerang. Ya, mirip game Pokemon lah berarti. Namun, dalam mode adventure, kalian dapat menghindari agar tak melawan monster. Selain itu, kalian dapat berpetualang sesuai map yang diberikan, dan kalian dapat menandai tujuan kalian pada map tersebut. Lalu EXP yang kalian dapatkan saat bertarung melawan musuh dapat digunakan untuk meningkatkan status karakter seperti HP, MP, serangan, dan semacamnya. Lalu, grafik dari game ini akan mengikuti dan berbasis pada anime One Piece. Dan awal mula dari One Piece Odyssey akan seperti ini. Dalam perjalanannya, bajak laut topi jerami berada dalam cuaca badai yang sangat buruk. Kapal mereka terjebak di sebuah pulau misterius yang diselimuti dengan badai dan kondisi yang sangat buruk. Para kru topi jerami terpisah satu sama lain, dan kapal Thousand Sunny pun tenggelam akibat cuaca buruk di pulau tersebut. Luffy memulai petualangan baru untuk keluar dari pulau yang dipenuhi dengan badai tersebut.
Informasi menarik selanjutnya berkenaan dengan anime One Piece. Anime One Piece episode 1017 akan memiliki judul Big Barrage of Skill, The Worst Generation Onslaught. Lalu anime One Piece episode 1018 akan memiliki judul Kaido Loves for Emperor versus The New Generation. Kemudian, anime One Piece episode 1019 akan memiliki judul Tama Secret Plan, Operation Kibidango. Dan anime One Piece episode 1020 akan memiliki judul Sanji Screams, SOS Echoes Through the Island. Informasi menarik selanjutnya datang dari cuap-cuap Oda Sensei pada tahun 1998. Dia berkata jika dirinya lebih senang menggambarkan kru topi jerami saat santai di atas kapal mereka dibandingkan dengan momen pada saat mereka baku hantam. Informasi selanjutnya mengenai kabar duka dari sosok mangaka legendaris. Pada tanggal 7 April kemarin, mangaka Fujiko Fujio meninggal di usia 88 tahun. Manga pertama yang dibaca oleh Oda Sensei adalah manga milik Fujiko yang berjudul The Monster Kid. Mereka berdua pernah terlibat dalam sebuah wawancara di acara Color Walk 2, dan inilah gambaran mereka berdua saat di acara tersebut. Informasi menarik selanjutnya datang dari One Piece Magazine volume ke-14. Dalam majalah tersebut terdapat informasi mengenai Oda Sensei ketika pertama kali bertemu dengan editor Iwasaki. Oda bertanya pada Iwasaki mengenai apakah dia bermain Pokemon Go atau tidak. Iwasaki menjawab jika dia memainkannya dan saat ini berada pada level 19. Hanya level 19? Oke, kau tidak layak menjadi editorku, ucap Oda sembari bercanda. Sebagai informasi tambahan, Oda Sensei memiliki jadwal untuk olahraga jalan, yaitu 2 kali dalam seminggu, untuk meningkatkan kesehatannya, seperti apa yang dokter nasihatkan pada dirinya. Informasi menarik selanjutnya mengenai pekerjaan Oda Sensei sebelum membuat manga One Piece. Oda pernah bekerja di salah satu restoran di Kumamoto, restoran Barattei, yang merupakan restoran steak. Dan nama restoran ini menjadi inspirasi Oda untuk restoran milik Zeff, Baratie. Berdasarkan informasi dari sang pemilik, Oda dahulu sering sekali memecahkan piring-piring dan memakan makanan di sana tanpa permisi, mirip seperti Luffy. Yos nakama, itulah Century Shop Healer Plus Plus untuk One Piece chapter 1049. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.